Halo guys, halo. Kita ketemu lagi nih ya. Perkenalkan nama saya Muhammad Fatullah. Saya udah lumayan lama nih ya nggak bikin sebuah video. Ya, di sini saya mau coba nih bikin sebuah video, cuman aku emang belum siap-siap banget ya. Maksudnya tuh bikin kayak materinya secara struktur kayak di video-video sebelumnya saya bikin slide. Nah, saya sekarang mau live aja gitu. Jadi saya mau kenalin sesuatu yang mungkin sedang saya pakai di salah satu freelance saya sebagai IoT engineering. Itu adalah MicroPython. Ya, ini asik nih kayaknya nih. Nah, MicroPython. Jadi di sini kalau kita lihat dokumentasinya ya, dia udah ada dokumentasinya ya, MicroPython ini. Di sini kalau teman-teman baca malah dari Wikipedia ya. MicroPython adalah sebuah implementasi perangkat lunak dari bahasa pemrograman yang sebagian besar compatible dengan Python versi 3. Ditulis biasanya itu dalam pemrograman C yang dioptimalkan nih agar si Python ini bisa berjalan ya di dalam sebuah microcontroller. Yang mana MicroPython ini terdiri dari di sini ya, compiler Python untuk bytecode-nya, untuk compilernya, untuk penerjemahnya, dan juga runtime yang berbasis interpreter dari bytecode-kodenya. Nah, yang biasanya mungkin teman-teman di sini programmer-programmer Python sudah nggak asing lagi ya dengan keajaiban-keajaiban si Python itu codingnya bisa simple, bikin hello world aja cuma dalam satu baris aja dan sebagainya di situ. Bahkan di Python ini sendiri itu sudah banyak diimplementasikan di salah satu bukan microcontroller ya tapi ya, itu di microprocessor. Itu adalah Raspberry. Teman-teman yang di sini mungkin pernah ingin Raspberry. Di sini kalau saya searching Raspberry Pi, ya bentuknya seperti ini. Dia merupakan sebuah mini superkomputer yang kita bisa bikin komputer sendiri nih. Nah, salah satunya dia menggunakan sebuah operating system itu Raspi. Gitu. Dan di bahasanya dia bisa menggunakan Python. Jadi Python 3 aja langsung dia udah bisa menggunakannya. Sedangkan kita kalau untuk memprogram sebuah microcontroller, misalkan Arduino contohnya ya. Nah, ini biasanya kita menggunakan C++ atau sebenarnya itu bahasa C yang sudah di-upgrade lagi secara basic atau STM32 ya. STM32 di sini nah ini STM32 dan sebagainya. Nah, salah satunya yang saya pakai di project itu adalah ESP32. Nah, ESP32 seperti ini ya modulnya. Jadi kita bisa menggunakan Python tuh nggak hanya di sini aja, tapi kita bisa menggunakan di microcontroller mau di Arduino, di STM32, ataupun di ESP32 di sini ya. Makanya disebutlah MicroPython. MicroPython ini bukan berarti Python yang berukuran mikro. Ya. Dari dokumentasi sendiri ini adalah sebuah namanya tuh bahasa pemrograman yang emang dioptimalkan untuk sebuah pemrograman microcontroller. Makanya disebutnya MicroPython. Jadi sebenarnya microcontroller Python di situ. Coba kita lihat aja dari dokumentasinya. Tadi ya di sini bisa kita lihat secara bahasa Inggrisnya MicroPython itu dia tuh lebih ringan, lebih efisiensi. Jadi dia hanya pakai fungsi-fungsi, struktur-struktur, logic-logic dalam sebuah pemrograman itu di Python 3 tuh nggak semuanya. Jadi dibikin yang small, kecil. Yang itu cukup untuk standar berjalannya di library di microcontroller. Jadi environment-nya itu dibuat sedemikian rupa. Nah, jadi bisa kita masukkan ke sebuah electronic circuit yang dimana biasa kita IC ya di sini, chipsnya. Gitu jadi sehingga dia apa? Bisa dijalankan di microcontroller. Dia tuh tadi ya low level. Jadi Python yang sifatnya itu kecil, level yang paling kecilnya untuk operating sistemnya di microcontroller tersebut. Jadi bagus untuk pemrograman di elektronika atau kita buat bikin project-project elektrikal ya. Yang sifatnya kita membutuhkan microcontroller. Dia memiliki package yang advance juga di sini, mulai dari interactive ROM-nya, precision integer-nya, closure, secara beberapa data yang komprehensif, generator, dan exception handling-nya, dan berbagai halnya itu ada di sana. Bahkan waktu itu saya di project saya juga lagi baca-baca, dia bisa menggunakan sebuah machine learning
TinyML. Nah, itu ada tuh. Mesin learning yang sifatnya kecil dan emang itu cukup untuk kita jalankan di MicroPython. Di microcontroller ya, bukan MicroPython-nya. Gitu. Dia bisa jalan di 256 kilobyte code space-nya, RAM-nya 16 itu juga cukup. Intinya dia MicroPython itu Python yang di apa ini namanya bahasanya? Dimodifikasi agar bisa optimal di microcontroller. Salah satunya di embedded system. Nah, kita bisa pakai import mesin salah satunya. Mesinnya dia bisa sampai 80 ini ya, megahertz. Tadi ada example 1. Nah, ini example 1, ini ada example 2. Gimana kita cara deklarasi Python, MicroPython ini di sebuah microcontroller. Di PYB, light, on, print, hello, MicroPython. Lebih singkat banget ya. Biasanya kan kita kalau ini ada voice setupnya dan sebagainya, ini bisa dengan singkat. Untuk deklarasi pinnya juga, karena kan di Python nggak ada pin nih. Nah, dibuatlah library MicroPython ini yang dimana kita bisa mengimport sebuah pin-pinnya. Pin X1, pin out. Jadi P ini bisa kita high low. Yang dimana kalau kita menggunakan C++, kita pakai digital write. Ya, high low. Di sini kita tinggal panggil nama pinnya, langsung aja high atau low. Wah, cukup ringkas, guys. Di situ. Di sini juga kita saat ingin memanggil sebuah I2C, ya I2C yang dimana pinnya ada SCL, SDA, kita bisa tulis I2C di sini, dev listnya di sini, I2C scan, alright, kita buat alamat-alamat device-nya, I2C-nya di sini, kita bisa membuat sebuah program I2C yang ringan dan berbagai halnya di sini ya. Nanti aku mau cobalah bikin lebih dalam mengenal MicroPython ini. Kayaknya menarik nih ya. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh PyBoard-nya ya. Pakai STM. Ini PyBoard-nya. Kita bisa download sebenarnya micropython.org. Di sini sudah ada juga dari dokumentasinya bagaimana seringannya MicroPython. Open source ya. Nah, untuk MicroPython ini sifatnya open source, teman-teman bisa download di GitHub-nya. Nah, keunggulan-keunggulannya di sini kita bisa lihat highly configuration, jadi mana emang ringkas banget, support untuk arsitektur apapun, bahkan ekstensa juga udah ada, ekstensif untuk 590 testing, dan untuk individual test case, untuk kode coverage-nya itu dengan akurasi udah mendekati dengan sempurna, dan berbagai halnya teman-teman. Tadi ya start uploadingnya simple, codingnya is very simple ya tadi ya. Memory errornya udah ada handlingnya, heap dan stack limitnya. Kita bisa cek dari ukuran memorinya yang digunakan. Support untuk 64 bit, 30 bit untuk objek model dan sebagainya. Ada dia online resource-nya nih. Teman-teman bisa lihat cek documentation-nya seperti nanti dokumentasi forumnya dan di GitHub-nya. Untuk cek-cek ada bug atau report, kita bisa kasih tahu nih ke pihak developer di micropython.org ini di GitHub-nya. Atau kita juga bisa turut andil. Mungkin gitu ya. Coba kita lihat dokumentasinya sedikit. Oke, teman-teman, di sini kita bisa lihat dokumentasinya di docs.micropython.org ya, yang tadi kita lihat. Di sini ada banyak nih untuk dokumentasi penggunaan dari MicroPython itu sendiri. Di sini last update-nya itu 31 Oktober 2023. Oh, hari ini banget ya, yang saya bikin video sekarang ini. Jadi teman-teman, dokumentasi itu sangat penting. Jadi teman-teman bisa cross-check terus dari dokumentasi MicroPython ini. Saya juga setiap mempelajari sesuatu itu berasal dari dokumentasinya. Gitu kayak manual booknya lah ya. Dia ada support untuk PyBoard-nya, ESP8266, ESP32, Raspberry, NXP, WP, Unix, Zapier, SAMS 21 dan SAMS 51. Walaupun di sini kita akan fokus di ESP32. Karena saya mau sekalian memperdalam penggunaan MicroPython ini untuk kerjaan saya di situ. Quick reference in ESP32. Jadi teman-teman bisa pelajari aja sesuai kebutuhan ya. Di sini ada ESP8266,
Teman-teman bisa cek sini kebutuhannya, bagaimana cara importnya itu, import network, import mesin, untuk ini frekuensi, untuk debugging, networking, delay, timer, untuk pin. Sebenarnya hampir mirip sih. Waktu aku pakai ESP32 nggak jauh beda dengan ESP8266 ini. Jadi kita akan fokusnya pakainya ESP32. Aku akan fokus sekalian bikin tutorial ini juga ya, lengkap itu menggunakan ESP32. Jadi saya akan bikin tutorialnya mungkin nggak pakai slide ya, tapi jadi langsung by code aja, langsung dari dokumentasi di sininya. Di sini ada banyak nih. Ini cara pakai LAN, local area network, delay-nya, timer, pins and GPIO-nya, UART, serial bus-nya, PWM, pulse width modulation, dan sebagainya. Saya akan coba bikin yang mungkin saya butuhin dulu aja ya. Nanti saya coba bikin yang TinyML-nya. Soalnya saya juga bikin di situ. Oke. Kedepan kita akan coba prakteknya. Biar nggak pusing kita akan pakai Walkly, guys. Teman-teman bisa nanti install ini ya, kalau saya install sih. Login aja di walkly.com ini. Teman-teman bisa cek link deskripsinya aja ya. Untuk dokumentasi dan sebagainya saya akan taruh di link deskripsinya. Nah, di sini ada Rust, ada Python. Rust ini biasanya buat Web3 nih, buat blockchain nih. Terus saya fokusnya MicroPython ya. Ada banyak, bahkan ada banyak contoh-contoh kode menggunakan MicroPython. Di sini MicroPython MQTT Little Logger udah ada di situ. Tapi kita akan coba supaya kita nggak hanya jadi programmer copy paste doang, tapi copy paste yang cerdas. Kita akan coba pelajarinya secara mendalam ya. Oke, itu aja. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya akan membahas mengenai MicroPython ini lebih dalam ya. Kita akan belajar bareng lah intinya mah. Jadi kalau ada mungkin nanti kekeliruan dari saya atau kesalahan, atau teman cek aja di kolom namanya tuh, kirim aja komen di kolom komentar, kasih tahu nih yang benar yang mana di situ. Kalau misalnya saya ada keliruan ya ke depannya di situ. Oke, mungkin aja dah. Itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan praktek nih coba ESP32 dengan MicroPython. Kita juga akan bandingkan dengan C++. Seperti apa sih perbedaannya? Oke, see you next video.